saya Muhammad Aldi Firmansyah. Di sini saya akan mengulas atau menjelaskan, memaparkan mengenai tugas UTS yang telah saya kerjakan tentang statistika dan probabilitas. Jadi pertama soal yang kita akan mulai yaitu jelaskan pengertian statistik dan statistika. Apa itu statistik dan statistika? Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun bentuk tabel yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Jika statistika, sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, bahkan menganalisa sebuah data. Bahkan ilmu statistika juga mempelajari tentang data. Lanjut ke nomor kedua, definisikan probabilitas menurut Anda. Apa itu probabilitas? Probabilitas adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa itu terjadi. Lalu nomor 3, jelaskan dan berikan contoh populasi, sampel, dan variabel. Apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Contohnya adalah sekumpulan manusia atau populasi penduduk di Indonesia yang semakin banyak itu dinamakan populasi. Lalu untuk kedua, sampel. Sampel merupakan sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari sebuah populasi itu sendiri. Populasi sekelompok manusia. Sampelnya adalah laki-laki, perempuan, anak-anak, dan balita. Itu yang populasi. Namun contoh di sini adalah golongan darah. Golongan darah bisa diambil sampelnya yaitu A, golongan darah B, dan golongan darah O maupun yang lainnya. Yang ketiga, variabel adalah sesuatu yang dipakai sebagai ciri ataupun sifat yang didapatkan dari penelitian mengenai konsep pengertian tertentu. Dapat dicontohkan di sini adalah jumlah kaki binatang. Kaki binatang memiliki jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan golongannya. Dua jenis-jenis hewan, hewan bisa mamalia, hewan amfibi maupun hewan yang lain-lainnya. Lalu nomor 4, jelaskan dan beri contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Apa itu variabel diskrit? Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau mengimplementasian atau pengelompokan jenis tertentu. Contohnya adalah di sini jumlah barang. Jumlah barang memiliki jumlah berupa angka, namun barang tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda. Yang kedua, variabel kontinu adalah data yang dapat digunakan untuk operasi hitung. Contohnya, ketebalan pipa. Pipa sendiri memiliki ketebalan yang berbeda-beda dan itu memiliki nilai berupa angka. Angka tersebut dapat digunakan untuk perhitungan matematika. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Di sini kita disuruh menghitung median dan modus. Sebelum itu, pelajari atau pahami tabel yang ada di sini. Tabel kelas, tabel frekuensi, jumlah, frekuensi kumulatif, nilai tengah dilambangkan dengan X, XI, FI, jumlah hasil dari nilai tengah yang dikalikan dengan frekuensi. Ini ada di sini. Lalu ini XI kali X, FI kali X. FI sendiri itu jumlah frekuensi ya. Ini total rata-rata. Lalu kita masuk ke dalam soal yang pertama adalah kita selesaikan median. Median di sini N. N adalah jumlah data ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 51/2 sama dengan lagi 25,5. Data terletak pada data 25,5 pada interval 73, atau sampai dengan 79. LO sama dengan 72,5. Frekuensi 10. Frekuensi F23. Panjang kelas dari 79,5 dikurangi 72,5 sama dengan 7. Lalu kita masuk ke rumus median.
LO plus C kali N per 2 min F per F kurung tutup sama dengan 72,5 ditambah 7. Ini kita masukkan dulu 50 per 2 dimin 23 per 10. Kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Lalu 50 bagi 2 sama dengan 25 dikurangi 23 per 10. Lalu lanjut ke bawah lagi, hasil akhirnya adalah 2 per 10. Dan 2 per 10 ini kerjakan terlebih dahulu, hasilnya 0,2. Baru langkah selanjutnya adalah dikalikan 7. Hasil berikutnya adalah 1,4. Barulah 1,4 ini bisa dijumlahkan dengan 72,5. Dan hasil akhirnya adalah 73,9. Untuk yang kedua yaitu min bisa dicari dengan rumus Fx per F sama dengan 3695. Ini bisa kita ambil dari tabel ini ya. Dibagi 50 karena frekuensinya 50 sama dengan 73,9. Lanjut ke soal nomor 3 yaitu modus. Dari tabel di atas, modus ini memiliki nilai B1 yaitu 17 dikurangi 2 sama dengan 15. B2 maupun selisih frekuensi 2 yaitu 17 min 3 sama dengan 14. Modus sama dengan LO plus C kurung buka B1 per B1 plus B2 kurung tutup. Jadi sama dengan 58,5 plus 7 kurung buka 15 per 15 plus 14. Utamanya lagi kerjakan yang di dalam kurung. Jadi hasilnya adalah 15 per 29. Lanjutnya adalah sederhanakan lagi atau kerjakan lagi sehingga nilainya 0,517. Dan hingga bisa dikalikan dengan 7. Dengan hasilnya 3,619. Hasil ini baru bisa dijumlahkan dengan 58,5 sehingga hasilnya 62,119. Lanjut ke berikutnya kuartil 3. Kuartil 3 dengan rumusnya adalah I N atau jumlah data ditambah 1 per 4. Lalu 2 kita masukkan investasi 3 kali 50 tambah 1 per 4 sama dengan 151 per 4. Jadi nilai akhirnya adalah 37,75. Oke, 3 sendiri kita harus masukkan rumusnya LO plus C. Hasilnya tadi adalah 37,5 dikurangi 3 per 17. 58,5 plus 7 34,5 per 17. Kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung sehingga hasilnya 2,025. Dikalikan 7 maka hasilnya adalah 14,2058. Dijumlahkan dengan 58,5 sehingga menghasilkan angka 72,705. Lanjutnya adalah desil 9. Desil 9 dapat kita peroleh dengan rumus LO plus C I kali N per 10 min frekuensi kurung tutup per F. Kita masukkan data-datanya terlebih dahulu. 9 kali 51 3 kali 51 per 10 hingga hasilnya adalah 45 per 10. Lalu di 9 kita masukkan angkanya 58,5 tambah 7 45 min 3 per 17. Lalu kerjakan dulu dalam kurung hingga hasilnya 42 per 17.